YouTube channel. Penipuan penggelapan telah terjadi penipuan penggelapan terhadap klien kami, di mana klien kami mengikuti arisan. Arisan itu arisan bodong, karena arisan itu tidak terlaksana dengan baik sampai akhirnya dinyatakan macet oleh terlapor seperti itu. Itu kapan kejadiannya? Kalau arisan sendiri itu kira-kira berlangsung waktu pandemi ya. Cuman pada saat bermasalah itu kejadiannya waktu bulan Agustus. Agustus 2023 sudah mulai macet dan tidak terbayarkan seperti itu. Bukan hanya arisan aja, di sini pelanggarannya adalah dia melakukan program bukan arisan bodong aja tapi dana talangan seperti itu. Dana talangan yang mana dia janjikan untuk berikut fee 10% sehingga diyakinkan oleh para korban untuk mentransfer sejumlah uang sesuai arahan dan dijanjikan untuk mendapatkan keuntungan, tapi ternyata semuanya tidak terrealisasikan seperti itu. Sampai akhirnya kita berkali-kali menghubungi baik secara lisan maupun tertulis untuk supaya diselesaikan secara baik-baik tapi tidak diindahkan seperti itu. Ada berapa korban yang Saat ini ada 2 yang sudah terkumpul yang sudah dikuasakan oleh saya seperti itu. Untuk total kerugian? Total kerugian 401.750.000. Tapi sejauh ini sudah disomasi juga? Sudah. Kita sudah somasi 2 kali, tapi yang bersangkutan tidak ada itikat baik kepada kami, khususnya kuasa hukum seperti itu. Malah ya sibuk sendiri. Kalau ini yang dilaporkan ini dari kalangan apa, mungkin sosialita kah atau artis? Perkumpulan arisan-arisan ini ya banyak ya, ada dari sosialita, ada dari kalangan artis, tapi kebetulan beliau itu artis juga gitu, pesinetron atau apa gitu, saya masih kurang paham. Oke, Mbak Lisa, tapi setelah ada somasi kemarin itu tidak ada apapun gitu, mungkin dari lawyernya atau balasan dari somasi Jadi sendiri? baik maupun perwakilan gitu tidak ada yang menghubungi kami gitu, tapi salah satu korban kami sih sudah menerima balasan dari beliau ya, tapi balasannya ya tidak menyelesaikan masalah seperti itu. Ya udah, akhirnya kami menghadiri ke Polda ini untuk menyelesaikan permasalahan ini dan kita serahkan kepada pihak yang berwajib. Bukti-bukti kalau boleh tahu apa aja, Mbak? Buktinya ada pernyataan yang dia buat menjanjikan iming-iming kapan mau kembali uangnya, tapi ternyata di tanggal yang dia tentukan sendiri waktunya ternyata 0, tidak ada sama sekali bukti itu kepada klien kami. Di 400 juta itu secara bertahap atau gimana? Harusnya kan waktu itu dijanjikan langsung dibayar sesuai dengan tanggalnya, ada di sini tanggal-tanggalnya sudah ada. Cuman tanggal-tanggal yang dia tulis sendiri pun tidak dia tepatin gitu, tidak dia laksanakan. Dan hasilnya 0, sampai sekarang juga kita tidak menerima itu. Lapor ke sini mungkin disamakan dengan pasal apa, Mbak? Penipuan penggelapan. Jadi kita memohon kepada kepolisian untuk mengusut permasalahan ini supaya hak-hak klien kami bisa kembali seperti itu. Dan juga himbauan kepada masyarakat supaya ke depan tidak ada korban-korban selanjutnya seperti itu. Mbak boleh ngobrol sama korbannya? Ngobrol. Iya. Mbak mungkin boleh Sedikit nggak apa-apa. Terkait ini mungkin seperti apa? Kalau dari korban sih menyerahkan ke pengacara. Intinya pengen uangnya kembali gitu aja. Karena sudah terlalu lama masalah ini gitu. Pertama itu waktu itu dari masa pandemi sih ya Mbak ya, maksudnya jadi sudah terlalu lama, kita sudah cukup bersabar dan akhirnya Agustus meledak gitu kan. Arisan-arisan nggak jalan, uangnya nggak balik, jadi rasa kecewa yang sangat besar gitu. Itu selain uang ada nggak mungkin kayak emas atau Enggak, murni uang. Murni uang.
mungkin ke pasalnya tadi, pasal apa Mbak? Pasal Mungkin dulu, 3 ancamannya sendiri. ya, pasal 378 sama pasal 372. Penipuan penggelapan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Itu aja. Ada mungkin pesan mungkin buat apa sih yang dilaporkan mungkin harus seperti apa gitu, karena kan ini sudah ke ranah hukum ya. Iya. Ya, buat saudara yang kami laporkan ya berinisial I, ya, IMI. Oke. Ya, saya mohon kepada saudara untuk segera menyelesaikan hak-hak daripada klien kami. Karena saudara sudah menggunakan uang-uang yang sudah dititipkan kepada saudara sudah lama, yang harus saudara pertanggungjawabkan. Karena ini sudah melewati batas kesabaran. Dan pernyataan-pernyataan yang saudara sudah buat juga itu semua bohong, tidak ada buktinya apa-apa, seperti itu. Jadi kami mengharapkan itikat baik dari saudara untuk segera menyelesaikan permasalahan ini, seperti itu. Ada lagi, Bu? Ada lagi mungkin Mbaknya mau menambahkan? Berharap aja uang itu kembali segera diselesaikan, karena sudah cukup lama kita kasih waktu, tapi si pelaku ini kayaknya nggak ada niat baik deh. Gitu aja. Sehingga jalan terakhir ya kita ke polisi. Apa sih Mbak yang membuat awalnya percaya gitu? Apakah mungkin dia sosok public figure gitu yang kemudian akhirnya percaya gitu? Yang membuat percaya sebenarnya ya waktu itu sama-sama tinggal di Kalibata City ya. Maksudnya kasus ini mencuat itu karena iming-iming saudara itu begitu kuat sehingga para korban ini tergiur seperti itu. Begitu, Bu. Ada tambahan? Banyak korban juga sih, tapi Mungkin mewakili teman-teman yang lain. Teman-teman lain. Masih ada korban yang lain, tapi biar nanti lapor dengan sendirinya. Berarti bukan berarti dia sebagai public figure gitu akhirnya percaya gitu bahwa ada arisan itu gitu. Atau salah satunya memang public figure gitu. Jadi percaya gitu. Rasa kepercayaan itu sebenarnya muncul pada saat sama-sama tinggal di situ sih. Kemudian memberikan tawaran-tawaran produk-produk yang dia buat sendiri yang berbentuk arisan dan dana talangan. Seperti itu. Oke, langsung selanjutnya apa Mbak Lisa mungkin? Paling ini kita sudah buat LP, kita tunggu proses biar kepolisian mengusut kasus ini sampai selesai, dan saksi-saksi kami juga sudah siap untuk diperiksa gitu. Tinggal menunggu proses aja. Dan kita berharap kita bisa melalui proses ini lebih cepat penanganannya seperti itu. Jadi setelah ini kita akan menempuh jalur lain, yaitu persuasif kepada pekerjaan terlapor seperti itu. Satu lagi, korban sendiri lebih dari 2 ya? Boleh ditekankan lagi Mbak, ada berapa korban juga? 10 banyak. Oh, Kira-kira berapa? Peserta arisan itu kan 15. 15. Nantilah mereka yang menjelaskan sendiri. Iya. Lebih dari 10 lah. Lebih dari 10 peserta arisan 15 ya. Nanti karena ini kan Tapi kita arisan yang berbeda jumlahnya. jadi memang sama-sama jenisnya arisan tapi nggak, biar melapor sendiri masing-masing. kemudian